dia pakai atau karakteristiknya. Contoh Imam Al-Qurtubi nih. Imam Al-Qurtubi ini adalah salah satu ulama yang ketika menafsir, dia lebih menekankan kaidah linguistik. Dia menjelaskan kaidah bahasanya, kenapa dibaca begini, kenapa dibaca begitu, apakah kiroatnya ini, kiroatnya itu. Artinya menggunakan pendekatan linguistik. Contoh kalau Imam Ibnu Katsir, karena dia adalah ahli hadis, dia lebih cenderung menggunakan penjelasan menggunakan hadis misalnya, atau Imam Jalalain lebih menggunakan pendekatan apa gitu, atau Imam At-Tabari. Jadi mereka itu ya tergantung karakter mereka, justru mereka saling melengkapi, bukan saling bertentangan. Seandainya pun bermakna permanaannya berbeda belum tentu bertentangan loh. Contoh kayak saya sama Ustadz Arif nih, Ustadz Arif bilang ini apa Ustadz Arif, saya bilang ini adalah minyak untuk menghilangkan flu. Kalau Ustadz Arif nggak, minyak untuk menghilangkan gatal. Beda nggak kami? Beda. Tapi bertentangan? Tidak, karena dua-duanya sama. Jadi gitu. Itu menafsir namanya. Saya lagi tafsir nih. Atau ini nih. Apakah ini, saya tafsir nih. Apakah ini Unirifa? Ini adalah lotion yang mencerahkan kulit saya. Tanya Ustadz Arif. Apa itu Ustadz Arif? Itu adalah lotion yang menyejukkan kulit saya. Bertentangan nggak kami? Tidak. Kenapa? Karena dua-duanya adalah esensi ini. Berbeda bukan berarti bertentangan ya. Bertentangan sudah pasti beda. Iya. Oke, karena kan tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir dan tafsir yang lainnya itu kan mentafsir secara keseluruhan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an, ya kan? Berarti seluruh Al-Qur'an itu mereka tafsir masing-masing full gitu. Pasti ada perbedaan-perbedaan tafsiran gitu di antara mereka penafsir-penafsir ini. Sedikit banyaknya saya yakin pasti ada perbedaan gitu. Itu gimana? Saya nggak mau membahas sesuatu penggunaannya? yang masih sorry. Saya tidak mau masuk ke ranah dugaan kamu. Saya nggak mau. Kenapa? Ketika kamu menduga, nanti saya yang sibuk cari dugaan kamu itu untuk saya buktikan. Jadi kan saya capek. Kamu yang menduga, saya yang sibuk buktikan nanti. Kecuali kamu punya bukti di contohnya Unia. Jadi saya nggak capek lagi nih. Yang nggak saya suka tuh dari teman-teman Kristen terkadang gini loh. Ada. Di kitab kalian tuh ada masalahnya loh. Yang mana tuh? Coba kamu cari di sini. Cari aja di Google. Jadi kan loh. Karena saya nggak menduga nih karena ada gitu loh. Ya makanya saya minta contohnya biar kita bahas. Karena ada gitu. Iya, Ya kalau ada betul, tunjukkan. brother. Contoh, tidak usah kita bahas. Brother, kalau Anda bilang ada, Anda harus ada buktinya. Iya. Kalau tidak berarti itu hanya omongan yang diada-adakan. Kita nggak boleh. Kan saya Iya. bilang tadi diskusi itu kita penting nggak usah jadi orang pinter deh. Yang penting jadi orang jujur Saya nggak aja. bisa pula buka. Iya, kalau berarti jangan bawa coba. premis. Yaudah, kalau gitu gini aja deh. Saya bantu kamu karena saya adalah orang yang mencoba untuk membuat kamu mengerti bagaimana Islam. Gini aja. Kitab yang berapa, surah berapa, kitab apa coba? Saya punya 4 nih. Saya nggak punya jalan lain. Yang Surat minta yang nggak Yasin. ada. Surat Yasin. Menurut siapa? Surat Yasin. Menurut siapa? Wah ribet nih. Saya harus buka lagi Ibnu nih Katsir. halaman berapa? Ini kan Ya, bawa bentar ke sini, saya bawa kan. ke sini. Ribet Bawa ke kan sini. saya jadinya kan. Iya, iya. Kamu tahu nggak? Buka kitab 13 tafsir itu. sampai 20. Buka kitab tafsir itu. Pertama saya lihat lagi ayatnya, kemudian saya lagi halamannya. Dek, kita tidak perlu melayani, Dek. Kalau tidak ada buktinya, apa yang kita harus layani? Enggak saya paham ini yang dibawa nih kayak Bang Jibril bilang. Bang Jibril mungkin kalau ini biasanya saya tuh orangnya bukan malesan, tapi saya gini Noah ya, Noah izin ya, mohon maaf, ini bukannya Enggak, malas. saya Nggak bukan, apa-apa, bukan ini mau paham. membahas itu, bukan memperdalam itu. Saya hanya cuman mengingatkan gitu. Oke, saya jelaskan. Saya cuma jelaskan. menyampaikan Oke, saja oke. gitu. Ya, tidak saya ingin membahas tanggapi. itu. Mungkin Iya, maksud Noah saya- gini saya- kali ya. Noah Iya, mengingatkan saya tidak kami mau. bahwa ada perbedaan ulama tentang kata makna surah Yasin. Mungkin begitu Iya, maksud betul. Noah ya. Oke. Noah gini, ada satu metode yang digunakan betul. oleh ulama untuk memberikan informasi atau mendokumentasikan informasi. Apa metodenya? Itu dipakai secara ilmiah namanya metode heuristik. Coba kamu cek deh. Apa metode heuristik itu? Bentar, Saya Dek, jelaskan ya. bentar, Dek. Bang Jibril naik ke Bang Jibril. Bang Jibril naik ke atas, Bang Jibril. Ini ada musik ini Jibril. Bang Datua nih. Iya, Bang Jibril naik ke atas. Lanjut. Bang Jibril kalau dia mau naik dia naik itu. Dia nggak bisa dijambak. Aduh musik Bang Datua. Siapa nih yang punya musik? Noah di mute dulu dong, ada musik. Nah, terdengar sekali musiknya. Ya. Kalau kita bicara salah satu metode ya, sorry, salah saya.
Tuh, hidung aku nih. Ini yang harus kamu pahami nih. Nih, ya, ini Noah, ini ya, saya mau kamu pahami ini dulu nih. Saya kasih kamu data dulu ya. Kita pakai metode nih, kita menjelaskan metode. Saya ambil dari situs Gramedia blog aja ya. Apa itu heuristik, metode penelitian sejarah, pengertian dan contohnya? Heuristik, penelitian, ya bentar. Mana nih heuristik nih? Pengertiannya dulu. Heuristik berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata heriskin yang artinya adalah menemukan. Jadi heuristik ini artinya adalah seni atau ilmu pengetahuan yang mengumpulkan, yang ada kaitannya dengan mengumpulkan ya literasi sebanyak-banyak mungkin. Paham nggak? Kalau saya lagi bahas tema tentang wahyu, saya akan cari sumbernya dari semua sumber. Paham nggak, Noah, sampai di sini? Ya. Nah, Baik. jadi Imam Ibnu Katsir Ya, itu ya, salah baik. satunya adalah beliau mengambil pandangan-pandangan orang lain pada masa itu yang ada. Beliau ambil itu semuanya. Pandangan tentang surah Yasin itu. Menurut si A itu bahwa yang dimaksud dengan murid Isa itu adalah si Yohanan dan ini atau Saulus atau Paulus gitu kan. Ya kan? Bulus gitu. Menurut si A, si B, si C. Bukan beliau yang mentafsir. Beliau mengutipkan informasi yang beredar pada waktu itu. Lalu dimuatlah di dalam kitab tafsirnya. Tamsilan. Itu apa istilah tamsilan itu dalam istilah bahasa Arabnya ya? Hah? Gitu loh. Gitu Noah. Bukan dia menjelaskan sendiri dengan otaknya. Nggak boleh. Barang siapa yang menjelaskan Al-Quran dengan akalnya finnar. Gitu loh. Paham nggak? Makasih Bang Musafir. Masya Allah, barakallah. Paham nggak Noah? Artinya Imam Al-Qurtubi itu juga mengutip kisah Israeliat. Apakah dia paham ya? Jadi itu cuma kutipan-kutipan dari literasi yang banyak. Kayak saya nih. Saya kan lagi bikin karya, bikin artikel nih Noah. Nih saya kasih contoh kamu nih. Nih. Saya lagi kasih ini buat Bilanglah A sampai Z, bilanglah ya kan gitu. iya, nih. Contoh ini nih. Ini kan saya nih lagi bikin karya ilmiah untuk Ya. nanti di website saya nih. Saya di sini etimologi tentang Al-Qur'an, kalamullah, wahyu. Nah, sini ada sumbernya nih dari KBBI saya ambil. Dari situs Tarbiyah saya ambil. Dari situs ini saya ambil. Bukan saya yang menjelaskan. Paham ya? Artinya saya mencoba mengutip Oke. perkataan manusia. Begitu para dalam Islam itu salah satu esensi sikap yang harus dimiliki seorang pelajar itu mengutip. Makanya para ulama kami bilang begini. Kalam ulama bagi orang awam adalah seperti dalil untuk para mujtahid. Jadi orang yang belajar Imam Ibnu Oke, Katsir ketika baik. dia jadi pelajar, dia tidak boleh menjelaskan, dia mengutip perkataan orang yang lebih hebat daripada dia. Setelah dia mengutip banyak pendapat, ya, setelah dia mendapatkan banyak, kemudian dia mendapatkan pemahaman. Nah, itulah yang disebut dengan pemahaman ustadz tersebut. Nah, itu dia. Ya, itu namanya Baik. pemahaman dia. Begitu, my brother. Oke, jadi sebelum saya turunkan, ini ada pertanyaan sedikit, pertanyaan terakhir untuk sebagai kesimpulan dari segala sesuatu yang sudah kita bahas, gitu kan? Siap. Jadi sudah sama-sama kita ketahui tafsir ini tadi banyak tafsiran oleh Pertama, kamu tokoh-tokoh harus paham yang dulu. Sebelum kamu terdahulu ya. simpulkan, mungkin saya ini, Yang- brotherku, sebelum kamu simpulkan, lebih baik saya yang kasih konklusi dulu, baru kamu nanti tangkap ya, biar kita konfirmasi. Teman-teman, Noah, terima kasih banyak. Noah Enggak, saya salah mau satu bertanya orang aja yang, nih. oh bertanya, ya, ya udah. Sebelumnya nanti saya jangan konklusikan ya, biar saya konklusikan nanti kamu tangkap nanti. Lanjutkan aja nih. Hah? Dilanjutkan. Oke, sorry ya saya potong kamu tadi. Baik. Silakan lanjutkan aja. Pertama Noah, materi kita ini adalah materi literasi, di mana saya membawakan definisi secara etimologi wahyu, Al-Quran, kalam Allah, ilham, hadis, kemudian firman. Saya mencoba untuk menjelaskannya untuk supaya kita ketika berbicara itu sesuai dengan kaidah linguistik. Sorry ya, sebentar saya bersihin dulu. Nah,
Dan kita stuck di pembahasan tafsir tadi. Saya sudah katakan juga bahwa mungkin belum lengkap tadi, fasara artinya adalah mengeluarkan makna. Dan kamu tahu intinya adalah apa yang dilakukan umat Islam ini kami punya legitimasi. Legitimasinya mana? Legitimasinya adalah surah Al-Furqan. Ya, tadi sudah bawakan sama kamu bahwa yang menerima wahyu itu boleh mentafsirkan. Artinya dia boleh menjelaskan. Karena arti tafsir sendiri adalah penjelasan yang jelas, ya. Mana dalilnya? Sebentar saya kasih data. Jadi kami ini tidak menyalahi kaidah dalam berilmu pengetahuan tentang agama. Contoh tadi saya bawakan surah Al-Furqan, ya. Tidaklah mereka datang kepadamu membawa sesuatu yang aneh kecuali kami datangkan padamu kebenaran dan penjelasan terbaik. Jadi Nabi Muhammad itu berhak mentafsirkan, berhak menjelaskan apa yang dia bawa yang adalah Al-Quran. Karena tidak semua manusia seperti beliau yang cerdas, pintar, mengerti. Hatinya lurus, bersih. Contoh ketika Nabi Muhammad bertemu dengan orang suku Baduy, mereka jahil, mereka nggak ngerti apa-apa. Tentu Nabi Muhammad menjelaskan. Nah, penjelasan Nabi Muhammad itu tafsir, tapi yang menjelaskan adalah Al-Quran. Maksudnya Al-Quran sudah turun. Ya, Allah sudah katakan, Qul huwallahu ahad, itu penjelasan tentang Tuhan. Nah, tidak semua orang tahu maksudnya Qul huwallahu ahad itu seperti apa, saya harus bagaimana. Maka ucapkanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, itu ada di hadis. Penjelasan Nabi Muhammad itulah yang kemudian adalah wahyu, gitu. Dan itu boleh beliau mentafsirkan, bukan berarti beliau, tapi beliau berdasarkan tauqifi. Tauqifi itu apa? Berdasarkan tuntunan Allah. Karena dia nabi. Nabi itu disertai oleh Tuhan selalu. Ya, begitu. Nah, para ulama itu mentafsir bukan berarti dia memakai sudut pandang pribadi. Dia begini. Menurut ulama ini, menurut ini, menurut ini, tapi menurut saya lebih sepakat dengan ulama ini. Nah, itu baru. Contoh nih saya kasih Imam Al-Qurtubi, dia memaparkan 5 makna dari sebuah kata. Kata ba artinya ini. Lalu dia komentari, kalau ini saya nggak sepakat nih karena orangnya nggak jelas, yang kasih tahu nggak jelas. Tapi ini saya sepakat nih karena ini orangnya jelas. Maka menurut saya lebih sepakat dengan perkataan ini. Nah, itu namanya tafsir para ulama. Ya, Paham nggak, Noah, kita sapa dulu, Dek. Ya, Winsi selamat sore, Winsi. Selamat pagi. Bantu dulu. Ya. Nanti kita kompilasi gimana sedikit, Dek, tentang hermeneutik. Saya nggak tertarik sih karena itu nggak ada dasarnya. Oh, nggak ada dasarnya ya. Jadi hermeneutik itu tidak ada legalisasinya daripada Yesus ya. Ya, kalau saya tuh nggak mau berpolemik, saya pengen kasih ini bulan Ramadan Bang Datuk. Malas saya lagi Oke, ini siap. sama orang gitu. Oke, siap. Oke, Winsi, selamat sore, Winsi. Selamat pagi. Winsi? Ya, Bang Mafid. Jadi Bentar dulu, Bang. Ini yang Bentar, Bang. Tahan nafsu, Bang. Saya sapa dulu yang atas. Ya. Bang Mafid, selamat sore. Oh iya, silakan. Bang Mafid, selamat sore. Selamat pagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullah. Anda selamat pagi, Stan. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini orang luar negeri nih. So, we can't speak English here. So, I'm sorry, sir. Waalaikumsalam yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Can you okay. speak English, my brother? Yes, I can, sister. I can. Yeah, where are you from, Thank my you very brother? much for accepting. I am from Morocco. Oh, Morocco, Masya Allah. My best friend is still on Morocco right now. Maybe can you speak what your language? Natural language. Arabic and English. Can you speak Indonesia? No. I wish I cannot speak Indonesian, but I wish Okay, because Indonesia has Okay. a lot of You from Morocco. Muslims. Why you come up? Come in. Actually, I enjoy listening to you, and you motivate me to do something. When I hear people speak about Islam and about topics. Yeah. And- So maybe I want to explain this is room. For what? Yeah. Sorry, my English not good. Yeah. If you want That's to. fine. Bang Jibril panggil Bang Jibril. Nggak apa-apa lah. Bahasa Inggris tuh nggak masalah. Yang penting Iya, dia iya. ngerti. Ya, my brother.
this is room. We do dialogue with another people from Christianity or another religion, but the priority in this room is the non-Muslim asking about Islam. So I try to explain about our religion, Islam, in here like that. So maybe you see the Noah is Christian, Gerard is Yes. Christian, Ade is Christian. You want to talk in something about our room? Yeah, sure. I wish I can say something about Islam, but maybe you can say something better than me. Oh, if you want to Mashallah, talking you about speak. Islam, we need to translate a translator here maybe because my English not very well. But I think like this, maybe you need to watch before you come to here to speak, my brother, because we have three Christianity to talk about our religion. So I think you just watch. Maybe Bang Milo, you want to help us to translate? Okay. Bang Milo silakan naik ke atas biar Bang Milo mungkin. Silakan Bang Milo. Like that, my brother. I want to continue to dialogue with our friend from Christianity like that. Maybe Bang Milo kasih tahu dulu Bang Milo. Hello, Assalamualaikum, Ibra, is it? Ibramovic, isn't it? That's your name? Are we talking to Ibra or Noah? Ibra. No, Ibra. Ibra, Explain about this room dulu Bang Milo. Waalaikumsalam. Are you listening? warahmatullah. are you listening to me? Yes, I am. Okay, I Ibra, am listening. this is Thank you. Yes. okay. This is actually a room that talk about the interfaith discussion. This Uniriva is our source. Speaker lah. So our speaker, yes, our speaker that will answer any single question that questioned by the Christians. Most of them are Christians because this room actually most of the time discuss about Islamic and Christianity topic. Okay. So anytime the Christian asks question to Muslim, then Uniriva going to answer it. That's how we see a brief Mungkin about this room. kasih tahu dia kalau biar kita lanjut continue untuk diskusi dengan non muslim, dia nyimak di bawah aja macam itu Bang Milo. Biar kita tahu okay. nanti percuma juga di sini kan kita tak sempat cakap juga kan. Yes, okay. Just now Uniriva said that maybe if you don't have anything to say, maybe it is better for you to stay down there to check to us what we are talking about, what our discussion and everything. If you don't okay, have bro. anything to say. Okay. Thank you very much. Yes. Ya, Is it you want to okay talk for in you? something? Do you have any Yes, question? I would like to say something to the Christians, Okay. Yeah. To the Christian, Yes, okay. I can Yeah, help to the translate. Christian fellows, our brothers, the people of the book. So what I'm going to tell them is like, if you want to know something about Islam, you have to read, and if you don't, or if you cannot read from scholars, at least you have to be discussing things with scholars, like good people, Muslim people, and which is nice. And you don't have to get emotional because sometimes, Muslims and Christians, they get emotional to the point where they can attack each other or say bad words to each other. Okay, So let me we translate listen to each other. Let me translate first. Okay. Abang Ebra ni berkata kepada semua sahabat-sahabat, saudara-saudara, orang-orang ahli kitab, sekiranya anda ingin mengetahui tentang Islam, bolehlah melakukan pembacaan, mengkaji dengan membaca mana-mana artikel yang dipercayai, ataupun sekiranya tidak ada masa untuk membaca, boleh berbincang perkara-perkara tentang Islam, bertanya dengan orang-orang yang dianggap sebagai scholar atau ulama ataupun orang bijak pandai, alim gitulah ya. Dan sekiranya berbincang, janganlah emosi. Jangan terbawa-bawa emosi dan sehingga
menimbulkan perbalahan, pergaduhan, pertegangan ataupun penghujatan. Insyaallah. Insya Allah. Okay, let's continue. Oke. Okay. I'm so Yeah. blessed. Thank you very much. Thank you Okay, so Yeah, much. you are welcome, welcome. my You are brother. welcome, Yeah. my brother. Thank you so Nice much. to meet you. Ya, makasih ya Bang Milo ya. Kita lanjut ya, kita continue. Ada Gerard juga ada adiknya. Noah juga belum ini terakhir. Oke Noah, silakan Noah. Konklusi Noah. Setelah itu kita pindah ke Gerard atau Ade. Bang Milo apa kabar? Baik, oke, ini terakhir ya Uni. Ya, silakan Noah. Ya, silakan Noah. Noah mau Oke, baik. Ya, jadi dari semua penafsiran ini tadi, saya ingin bertanya, karena penerima wahyu itu adalah Muhammad sendiri, seharusnya kan sebagai penafsir utama itu kan adalah Muhammad sendiri begitu. Ya, betul. Tetapi kok bisa gitu? Ada tafsiran-tafsiran dari orang-orang lain gitu, walaupun dia istilahnya adalah orang-orang pintar gitu ya. Ini yang mengklarifikasi bahwa tafsirannya ini layak untuk digunakan, benar atau tidaknya itu kan seharusnya yang Sanadnya ke penerima Nabi wahyu. Muhammad, Bang. Sabar mana? Iya. Saya biar Oke, biar itu aja. selesaikan. Silakan. Enggak, saya mau tangkap baru bisa saya jelaskan gitu loh. Kalau saya nggak tangkap pertanyaannya, saya nggak bisa jelaskan. Oke, di sini saya tangkap begini Noah. Kamu kan menganggap begini nih, yang tahu Al-Quran kan Nabi, tapi kenapa muncul tafsiran lain? Saya sudah jelaskan tadi. Para ulama itu menjelaskan satu ayat bukan dengan akalnya sendiri, tetapi mengutip perkataan Nabi dengan mencantumkan banyak hadis yang adalah perkataan Nabi. Kalau Imam Al-Qurtubi lebih menekankan bagaimana kaidah linguistik itu tidak masalah. Kenapa? Karena yang membacanya bukan orang Arab. Orang Arab tidak butuh kaidah linguistik, nggak butuh ilmu nahwu sorof. Ilmu nahwu sorof itu dibutuhkan untuk orang di luar Arab. Jadi ketika Imam Al-Qurtubi menjelaskan kenapa dibaca wah dan u, kenapa harus harus dhammah, kenapa bukan kasrah, kenapa bukan fathah? Karena dulu ditulis itu tidak menggunakan kaidah. Dijelaskan itu, bukan menjelaskan maknanya ini nih dia pakai otaknya sendiri, bukan, tapi pakai alat. Nih, saya kasih kamu legitimasi dalam Al-Quran lagi nih ya, orang berilmu itu boleh mentafsir ya. Nih, ingat ya, setiap apa yang kami lakukan ini legitimasinya ada di Al-Quran, by the way. Nih, saya kasih kamu legitimasi bahwa Allah saya mengizinkan hal itu. Ya, Allah saya nggak larang itu, bahkan Allah saya perintahkan itu. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-7, ya, di sini. Kami tidak mengutus sebelum engkau ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi Muhammad ini merujuk kepada Nabi Muhammad. Kamu di sini merujuk kepada Nabi Muhammad. Ini harus ditafsir nih. Kenapa? Yang tahu kan Nabi Muhammad nih merujuk kepada siapa ini dan sahabat. Melainkan beberapa orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Nah, artinya sebelum Nabi Muhammad juga ada orang yang diberikan wahyu, ya. Ini jelas banget, nih nggak perlu. Kita kalau orang-orang yang berilmu tuh ngerti nih maksudnya. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu nggak tahu. Saya kan nggak tahu bahasa Arab, Noah. Saya tanya sama Imam Al-Qurtubi bagaimana gramatikalnya. Gitu loh. Saya kan nggak ahli hadis. Saya tanya sama Imam Ibnu Katsir, dia ahli hadis. Saya kan nggak ngerti itu ilmu mantik, ilmu logika ala Islam. Karena saya belum belajar. Saya kan tidak mengerti itu makna filosofi. Saya nggak tahu tuh hukum apa yang ada di situ. Saya tanya Imam At-Tabari. Bukan dia yang menjelaskan istiwa alal aras adalah. Menurut saya istiwa alal aras itu adalah ya karena Tuhan begini ya begini aja lah. Oh kan begini. Nggak gitu. Tapi mereka menggunakan alat. Ilmu makanya penafsir Al-Quran itu harus kurang lebih 12 cabang ilmu yang harus dikuasai itu. 12. Ilmu nahwu sorof, ilmu lugah yang termaksud di dalamnya ilmu nahwu sorof, ilmu mantik, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu ini, dan dia juga harus sehat normal dan dia juga harus seorang ulama. Gak bisa sembarangan mufasir itu 15 ilmu. Iya 15 ilmu. Jadi
bukan seenak udelnya bilang bahwa enggak. Tapi ketika dia berbicara, dia minimal tuh memberikan dasarnya tuh kadang ada 5, 6, 7. Kenapa saya bilang begitu? Pertama, Nabi Muhammad bilang begini. Kedua, di hadis ini Nabi Muhammad begini. Ketiga, di Al-Quran juga ada begini. Yang keempat, zaman dulu dimaknai begini. Ketiga, ya pada zaman itu begini antropologinya. Ya, kelima begini. Itu namanya tuh. Itu metode penafsiran dalam Islam tuh. Nah, secara akal nggak masuk akal kalau begini-begini. Artinya ketika membuat sebuah konklusi bahwa pahamnya begini caranya itu menggunakan 15 cabang ilmu. Legitimasinya mana? Surah Al-Anbiya ayat ke-7. Tanyalah kepada yang berilmu. Jadi kalau kamu mengatakan tidak boleh. Loh kok nggak boleh? Al-Quran saya, Allah saya boleh kok. Bahkan Allah saya yang suruh. Tanya kepada orang berilmu. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Karena menafsirkan itu artinya menjelaskan dengan jelas. Berbeda dengan asumsi. Asumsi itu adalah opini yang dianggap benar sendiri yang belum diuji, nggak ada metodenya. Contoh. Jadi arti bahwa Tuhan anak domba mengawini nanti artinya adalah adanya pertemuan antara Tuhan dengan jemaatnya. Siapa yang bilang? Saya sendiri, karena saya punya Roh Kudus. Nggak masuk. Itu namanya asumsi. Begitu, brother. Baik Uni, terima kasih ya. Banyak pesan. Sebenarnya ingin saya panjang lagi, tapi waktu tidak mengizinkan karena Gak apa-apa, brother. Next ada time alasan. insya Allah. Iya, iya next time lah ya. Bang, Abang Noah, Mengenai tafsiran ini saya. Abang Noah, Ya, Bang Milo. saya nak tambah sedikit Gimana? fun fact Ya, lah. mungkin Bang Milo mungkin mau nambahkan. silakan, Beliau Bang. juga Sedikit saja, teman saya. sedikit saja. Saya nak bagi tahu kepada Abang Silakan. Noah. Di dalam Al-Quran itu resepi untuk masak bakso aja pun ada. Saya boleh Bahkan buktikan. bikin bakwan pun ada. Iya. Saya ada dalil dia tuh. Mau tahu nggak? Bahkan cara mengobati HIV pun ada di Iya. Al-Quran. Itu boleh Itu tadi tunjuk yang saya baca. metodenya. Ya. Makanya Yaitu- kata Ustadz Wafi, Bang Milo, kata Ustadz Wafi waktu berdebat dengan Edis, kalau yang memaknai secara harfiah apapun ada di Al-Quran, ya apapun ada di Al-Quran, itu yang boleh bicara Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu benar. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seandainya saya bisa menemukan ikatan kuda, ikatan apa di dalam Al-Quran, kalau hilang saya bisa temukan di Al-Quran. Iya, betul. Bentar. Izin Bang Milo. Ada seorang pastor di bawah, Pastor Suat namanya ya. Ini pastor sering mempelesetkan Al-Quran. Anda kalau berani naik ke atas Pastor Suat, ya, saya sediakan satu buat tempat buat Anda. Pastor Suat yang di bawah, tolong ketik permintaan naik atau saya jambak Anda. Kita diskusi di atas dengan Unidiva atau dengan siapapun juga, silakan. Ya, silakan. Kalau lanjut. dia mau naik ke atas, kalau nggak dengan yang mau naik aja. Pastor Oke, siap, Fuad siap, ini siap. udah berkali-kali sama saya diskusi. Mungkin dia malu diskusi sama saya lagi karena terakhir diskusi itu dia kabur. Iya. Mungkin dia nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Nggak, saya nggak mau mempermalukan orang kok di sini kok. Oke, siap, Kita siap. di sini yang mau aja. Enggak, karena Ya, dia sering bulan memfiti, Ramadan. ya, memfiti, Ya, saya membuat tahu, fiti, saya tahu. ya, dengan membelok-belokkan Al-Quran. Paham. Makanya, ya, biar kita di sini di atas dulu. Silakan, lanjut. Karena dia sakit hati waktu diskusi sama saya itu nggak bisa ngebantah, nggak bisa ngejawab, makanya malu. Ego laki-laki itu kan begitu ya. Bang Milo mungkin dilanjut dulu, Bang Milo. Lanjut. Iya, Biar Noah bisa turun dia. Tadi Uni nak sambung yang Noah tadi. Kalau kita nak tahu seperti yang Uni kata tadi, sekiranya tali pengikat unta hilang, boleh Itu. dicari dengan cara membaca dalam Al-Quran. Bagaimana caranya? Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang menyebut fas'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Sekiranya kamu tak tahu, kamu tidak mengetahui, maka bertanyalah kepada yang tahu. Itulah sekiranya daripada orang. Betul. Keren Al-Quran itu semua ada. Bagaimana cara membuat bakwan? Tanyalah pada yang tahu. Al-Quran sudah jelaskan. Ya kan? Begitu. Oke. Noah, mungkin Noah. Sebelum kita ke Gerard. Silakan Noah. Noah. Oke. Ini ada Big Brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Brother.
Walaikum salam wa rahmatullahi wa Yeah, barakatuh. I forgot it about. The brothers and sisters, all of you. Yeah, I forgot about. Assalamualaikum, big brother, my friends. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you, akhi? Okay. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, we talking about tafsir Al-Quran bahasa Inggris apa Bang Milo? Quranic interpretation. Ya, Yeah, interpretation, Quranic interpretation. We talking about that. That our tema for today, my brother. Mashallah. Ya, mungkin Noah, my brother, you want to talking something about this topic, maybe? Like you said, the brother Milo said, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. So that's the interpretation, but you read the tafsir of the ulama, of the scholars, inshallah. Ya, Masya Allah. Ya, Noah, kalau tidak ada lagi yang disampaikan, mungkin kita... Ini ada Gerard sebelum ke Joshua. Gerard mau ngomong dulu atau ke Joshua dulu? Atau mau standby dulu, Gerard? Pak Gerard? Halo? Oke, karena di sini Joshua sudah buka camp. Muslim dan Muslim Joshua, si Hotang. Oke, silakan dibuka mic-nya. Duduk kalau bisa. Kita di sini room serius, room edukasi, bukan room pargoy. Iya, duduk. Silakan duduk. Hah? Oh, nggak bisa. Kamu nggak bisa duduk. Iya, nggak usah. Jadilah nggak yang usah. seperti yang kamu mau ya. Iya. Kalau kamu berbohong ya. Oke, kalau sakit beneran semoga cepat sembuh. Oke, silakan. Mau bertanya atau mau ditanya atau mau menjelaskan atau mau ngapain? Silakan. Ini bertanya apa ini? Di sini kita diskusi tentang lintas agama, membahas tentang kitab suci, ketuhanan, antara Islam gitu. Apa kita bilang pada mulai? Enggak, saya rasa kurang sopan kayaknya ya. Yang di bawah juga merasa kurang sopan kayaknya. Tutup aja camnya kalau gitu. Tutup aja capnya. Tutup aja capnya. Ya, udah silakan. Silakan, nggak usah diturunin teman-teman. Teman-teman Iya, iya, sabar iya. dong. Iya, Yang di bawah iya. sabarlah. Ya, silakan. Kita nggak bisa menuntut orang lain sopan kalau memang kesopanan itu belum pernah dia pelajari. Gimana teman-teman mau minta orang sopan sementara bisa jadi memang beliau belum diajarkan dan beliau belum tahu bagaimana etika masuk ke room diskusi. Nggak masalah, kita maklumi dari awal dulu. Ya, kalau kita sudah tolak duluan, gimana kita mau mengeksplainkan Al-Quran? Rasulullah itu bertemu dengan orang Baduy itu langsung dicekal gini loh kerahnya loh. Maklum. Joshua ini bisa jadi dia belum pernah masuk komal diskusi, dia belum tahu etikanya. Nanti ketika yang kedua, ketiga kali baru kita tahu nih. Ya Joshua, silakan. Ini komal diskusi. Harapan kami kalau kamu buka camp, kamu duduk. Kenapa? Itu sopan. Kalau nggak bisa duduk tidak apa-apa. Tapi biar tidak, mohon maaf nih. Ketika kamu buka camp itu, ketakutannya nanti upilmu kelihatan, jigongmu kelihatan. Mending ditutup camp aja. Kan gak enak tuh dilihat. Udah, sekarang ngomong. Mau ngomong apa? Mau bertanya apa? Joshua si Hotang. Yang mau aku tadi kan dari kita buka laskannya mau memberi. Suaranya deketin dulu ke speaker handphonenya, nggak kedengaran. Mulai yang gini kan, agama ini kan agama Kristen, tapi dia duluan mulai kan Kristen duluan baru buka. Oke. Iya. Siapa bilang agama Kristen agama yang pertama sekali muncul di muka bumi? Bahkan sebelum kitab Torah ada, sudah ada tablet Hammurabi, hukum-hukum. Ya. Sebelum ada Kristen, sudah ada agama Hindu dan Yahudi. Siapa bilang agama Kristen lebih dulu ada? Sudah ada animisme, sudah ada paganisme, triad Capitoline. Gini kan, kalau kan pertama kan Katolik duluan, Katolik baru Kristen. Katolik muncul kapan? Kristen Protestan muncul tahun di abad ke-16. Sama itu Kristen sama Katolik Kristen. itu ada skisma besar tahun 1056, perpecahan antara Ortodok dan Katolik. Kata Katolik sendiri itu artinya apa coba? Itu kan sama itu memuji Tuhan, tapi dia memuji apa? Bunda Maria. Gini,
Coba kamu kan bilang Kristen lebih dulu ada. Emang agama Katolik pertama muncul tahun berapa? Menurut kamu? Kalau nggak biar kamu belajar di sini. Karena saya nggak apa-apa kok. Orang yang nggak tahu saya kasih informasi malah. Saya bantu malah. Ini bisa. Kalau kami yang Kristen ini pertama lahir Kristen. Iya, kamu lahir Kristen. Terus Di, baru kalau Kristen itu kan duluan. Pertama Kristen yang Protestan itu baru muncul di abad ke-16. Itu karena Martin Luther mereformasi gereja Katolik. Dia bertolak belakang dengan gereja Katolik. Muncullah Martin Luther, Zwingli, dan John Calvin di Jerman. Baru muncul di abad ke-16, 1600, tahun 1600-an. itu sama itu Kristen itu sama apa Katolik. Siapa bilang? Katolik kitabnya 72. Protestan 66. Katolik ada liturgi, indulgensi, purgatori. Protestan tidak kenal itu. Katolik punya magisterium. Ada dia paus, ada infalibilitas paus. Protestan enggak. Apalagi Advent ini. Kok ngaku-ngaku sih, Dek? Dek, kalau nggak tahu mending belajar. Karena gini deh, ketika kamu buka camp itu, mukamu itu terpublish di YouTube. Nanti umurmu 40, 50, anak-anak kita akan tetap nonton kamu nanti. Oh gini bapak saya ternyata dulu masuk Komal ternyata sembarangan ngomong nggak bawa data. Gini Pak, kalau kami yang non Kristen, kami bisa masuk apa Katolik, bisa masuk Kristen, masuk apa? Terus apa urusannya sama saya? Kalau kami yang Kristen harus bisanya masuk Katolik bisa. Iya, terus urusannya apa sama saya dan diskusi kita? Kamu mau jadi Hindu juga nggak apa-apa. Apa urusannya? Gini. Joshua, gini deh, saran saya gini, saya nggak mau lebih mempermalukan baik kamu sama lebih Darni lanjut aja, lagi. sama Darni aja. Nggak, saya nggak mau sama Darni, biar Darni sama Bang Tuma aja. Gini Joshua, lebih baik kamu Joshua belajar dulu, baru naik ke sini ya. Aku udah tahu Kak. Kalau ceritanya Kamu sudah belajar? sudah. Oke, buku apa yang kamu baca? Kalau itu enggak mau masuk itu Ya udah, belajar dulu ya. Joshua, kamu belajar dulu. Belajar dulu. gini, Belajar Kak. dulu ya. Belajar dulu. Aku dulu Kak. Nggak, Kalau kamu ngomongnya apa ini? Nggak, omongan kamu kita nggak ngerti. Udahlah nggak jelas. Saya takut kamu jangan-jangan dipasung lagi nih. Gini. Kalau Apa gini? itu samanya itu pengikut. Aduh, apa sih Joshua? Ya ampun, sudah dibilangin kok malah ngotot kok. Bukannya mau Suaranya kecil juga. Protestan. Suaranya kecil lagi. Iya, kamu ngomong Diketawain apa budak ini? nih kamu nanti. Ini, Pak. Kami Kristen samanya Katolik, tapi Oke, ya, kamu Katolik, berarti kamu juga berdoa kepada Bunda Maria. sama Tuhan. Katanya sama Katolik nih orang nggak jelas, ya udahlah turun deh ya. Joshua bikin malu agama Kristen Itu kamu. benci namanya itu Kak. Dia memuji Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ngomong apa? Nggak jelas. Itu dipanggil jahil murakab. Dia Jahil tak sedar murakab. dirinya jahil. Tak sedar dan bangga dengan kejahilannya. Lebih parah lagi bangga dia dengan kejahilannya. Ya, selamat sore Martua. Ini komen-komennya agak sarkas ini komen-komennya nih. Martua, dibuka penyitnya. Martua Batak, dibuka komennya. Dan saya turunkan si Otang tuh nggak pernah mau diskusi. Nah, Bu Darni nih, saya mau sama Bu Darni dengan catatan ikuti kaidah ilmiah. Kalau nggak sama Bang Zuma aja. Bu Darni, tema kita sekarang artinya adalah literasi. Kok sama Kita Bang kucing. Juma? Karena Iya, aku sama kan Bang apa-apa. Juma sama Ripa. Nanti maksudnya. Ya, kan aku kalau sama Bu Darni dia aku kalah kan. Bu Darni menang terus sama aku kan. Jangan ngejek lah. Tapi kalau perkara kecantikan nggak bisa kalah aku. Ya, janganlah. Sama, kau juga cantik kok. Iya. Kalau Itu keseksian wajahmu. boleh lah Bu Darni. Ya Bu Darni, Sudut saya itu lagi apa? saya manis Bu Darni. Nah Bu Darni kami lagi membahas tentang definisi wahyu, ilham. Apa arti wahyu, ilham, kitab suci? Kenapa kitab Bu Darni dikatakan suci? Mungkin Bu Darni mau ngomong dulu, saya catat ini. Oke. Kenapa dikatakan? Sebelumnya aku mengucapkan selamat sahabat dulu untuk semuanya ya.
Karena hari ini adalah hari Sabat, hukum Tuhan yang keempat. Ingat dan Wah, hari kuduskan Sabat main HP dia nggak ikut bang. Hari Sabat nggak boleh bekerja bu, nggak boleh ngapa-ngapain. Maksudnya kalau main HP, Ripa. Main HP maksudnya Ripa. Aduh, Ripa. parah Main ini. HP maksudnya lihat-lihat cowok-cowok ganteng, lihat-lihat selera, lihat baju gitu nggak boleh. Kalau Waduh. penginjilan boleh. Ini kan penginjilan, Rip. aduh. Oh, Kalau penginjilan. penginjilan Oh, udah. kan Suka-suka Bu Dardi lah. Bu Dardi yang punya dunia ini udah. kan iya. Kan ini sekarang Bu kan Dardi yang punya teknologi Sabat, sudah iya, semakin iya. canggih. Jadi sekarang penginjilan kan kata Yesus pergilah ke Waalaikumsalam. seluruh bangsa. Gak mungkin aku ke Iya, Amerika. iya. kan, Pokoknya Rip? Bu Dardi itu lebih benar lah daripada Yesus. Pokoknya iya. Lanjutlah. Cepat-cepat. Ayo Oke. dicatat nih. Aku catat nih. Jadi kenapa Pertama, dikatakan bentar. Sebelum kita sampai ke Alkitab, Bu Dardi harus tahu kata Alkitab itu bahasa Arab. Itu nama lain dari Al-Quran. Ya, karena kata-kata bahasa sendiri artinya menurut Imam Al-Qurtubi di jilid 1 Tafsir Al-Qurtubi artinya adalah keputusan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Nah, kalau buku itu dalam bahasa Arabnya mushaf. Karena kata mushaf sendiri adalah nih ya, etimologinya mushaf itu adalah lembaran-lembaran yang memiliki sampul. Nah, itu mushaf. Sebenarnya Bibelnya Bu Dardi itu nggak cocok dikitakan Alkitab, tapi mushaf atau Biblos. Tapi ya udahlah, karena Bu Dani akan ngeyel juga karena udah terbiasa ke doktrin. Silakan Bu Dani jelaskan apa definisi wahyu. Terus kenapa Bible-nya Bu Dani dikatakan suci? Silakan. Wahyu adalah nubuatan, ya. Wahyu nubuatan Wahyu adalah Allah, nubuatan. ya kan? Melalui para nabi. Oke. Jadi kenapa dikatakan Alkitab kami ini kitab suci? Karena di sini pertama-tama wahyu Hah? Kok hilang? Hah? Aku nge-lag ya? Enggak lek. Mungkin ditampal Jibril kerana melanggar hari Sabat. WiFi mati. Wah, Bu Darni ditampar Roh Kudus Wah, gara-gara itu Bu mati. Darni. Iya, Masih makanya ada? Bu Bisa? Darni dikutuk. Coba apa aku ada nggak Dikutuk pakai? nih Oh, Bu hidupnya Darni pakai. nih. Iya, Karena hari tiba-tiba mati Sabat. lampu. Di sini Karena suka- hari suka Sabat mati nggak lampu. ikut, nggak patuh. Itu hari istirahatnya Udah Tuhan siap, Bu aku udah Darni. pulang gereja ini. Baru pulang gereja. Akunya pemimpin. Ya kan hari dari tadi. istirahat Tuhan, nggak boleh bekerja, nggak boleh ngapa-ngapain, malah menginjili. Ini kan pula. penginjilan. Kalau penginjilan boleh, Ripa. Yang nggak Iya, boleh itu udahlah, ya. jalan-jalan, pergi ke mall, apalagi nonton-nonton ke bioskop. Nggak bisa. Kalau ketemu Bang Zuma boleh nggak? Ketemu Bang Zuma boleh? Sama Bang Juma, ya kalau hari Sabat datang dia ibaratnya bertamu. Ya boleh, tapi berbicara tentang firman Tuhan. Hari Sabat nggak boleh peluk-pelukan. Nggak bisa. Nggak bisa, harus ditahan Yaudah, selera. yaudah. Gitu. Apa? Ya udah lanjut lah. Gitu. Jadi kan kitab suci ini kenapa dikatakan suci? Kan di sini turun pertama-tama hukum. Itulah hukum 10 diturunkan Allah kepada Musa. Itulah Taurat. Taurat itu kan kejadian keluaran imamat bilangan. Di sana kan tentang peristiwa tentang penciptaan langit dan bumi dan turunnya hukum. Nah, itu dia Taurat. Makanya Jadi dikatakan tunggu, Jabur. tunggu bentar, aku masih bingung. Jangan, maksudnya gini. Sebelum aku tambah cari obat sakit kepala, ya Bu Darni ya, lebih baik Bu Darni jelaskan dulu yang Bu Darni sampaikan barusan itu, karena jujur aku nggak ngerti. Ya nanti aku minum ini nanti. Coba Bu Darni jelaskan dulu. Oke. Kenapa Wahyu dikatakan ada- suci Alkitab? Bentar. Ada dua tadi, 2 poin tadi. Wahyu. nubuatan untuk nabi-nabi. Betul? Itu Yes. dapat dari mana itu penjelasan itu Bu Darni? Mungkin dikasih datanya biar kita buka di sini. Aku cuman satu, apa aku? Gak bisa. Ayat berapa? Bikin Pasal kitab apa? Pasal berapa? Karena setahu aku, nubuatan para nabi itu disebut dengan haroeh, penglihatan, dan orang-orangnya disebut dengan haroeh. Iya. Dalam kitab Perjanjian Penglihatan Lama. kepada para nabi. Kan gitu kan. Semua itu dicatat di dalam Alkitab ini, gitu. Jadi para Iya, nabi kan nggak penjelasan ada di Bu Darni Alkitab. itu bahwa wahyu adalah nubuatan kepada nabi itu yang ngasih tahu siapa gitu. Ya, ketik aja di Google itu. Oh Google. Sekarang kan kita ini coba kan kita nggak lagi coba kita coba susah. kita Google, coba wahyu Google, wahyu menurut Kristen. Iya. Sama aja nih itu. Janganlah kayak gitu. Kita ini kan anak kita kan warga negara Indonesia nih.
Nggak boleh kita di sembarangan kalau ngomong kan. Google, ya. Kita di Google dulu, bentar kita cari Google dulu. Google, mana Googleku dulu? Google, bentar dulu ya. Ah, ini Google. Ketik Wahyu gitu, Wahyu gitu, gitu Bu Dani, Wahyu. Terus klik enter. Yang mana Bu Dani? Nih. Apa di situ ditulis? Kalau chat GPT-nya kayak gini katanya chat GPT-nya Bu Dani. Wahyu adalah firman Allah, ya. Wahyu adalah firman Allah yang disampaikan kepada manusia melalui nabi dan rasul. Penjelasannya Bu Dani tadi itu berarti nggak lengkap itu, nggak ada itu Bu Dani buat berarti itu kan nubuatan Bukan dibuat-buat. nabi. Kan Ibu Darni kan bukan sepintar Rifa, ajar Oh, teologi. berarti Aku kan enggak seorang